Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Basil Aftar dengan NIM D1B1191077 dari jurusan Agroteknologi kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman pada Lahan Suboptimal, yaitu tugas mandiri yang kedua. Nah, pertama itu saya akan menjelaskan mengenai apa itu teknologi. Teknologi dalam artian luas berkonotasi sebagai seni praktis. Seni ini berkisar dari berburu, memancing, mengumpulkan, pertanian, peternakan, dan pertambangan melalui manufaktur, konstruksi, transportasi, penyediaan makanan, listrik, panas, cahaya, dan lain-lain, hingga sarana komunikasi, obat-obatan, dan teknologi militer. Teknologi adalah kumpulan keterampilan, pengetahuan, dan prosedur untuk membuat, menggunakan, dan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Baik, yang kedua yang saya akan jelaskan yaitu apa itu agroteknologi. Agroekoteknologi didefinisikan sebagai teknologi sistem pertanian dengan tujuan untuk mengoptimalkan atau memaksimalkan produktivitas lahan serta untuk mendapatkan upaya konservasi dan peningkatan sumber daya alam. Paradigma agroekoteknologi terdiri dari 7 prinsip sebagai berikut. Yang pertama, sistem pertanian bukan hanya proses eksploitasi, tetapi proses yang bersiklus dan berkelanjutan. Yang kedua, pada saat yang sama, sistem produksi juga berfungsi sebagai sistem konservasi sumber daya lahan dan lingkungan. Yang ketiga, pemeliharaan keanekaragaman hayati dalam ekosistem menjadi prioritas utama. Yang keempat, penerapan sistem pengelolaan tanaman terpadu. Yang kelima, penerapan sistem pertanian intensif terpadu. Yang keenam, keseimbangan antara keluaran dan masukan. Dan yang terakhir, bahan anorganik dari luar ekosistem berfungsi sebagai sumber daya pelengkap, bukan sebagai sumber daya primer. Baik, saya akan menjelaskan, yaitu penerapan teknologi pada lahan suboptimal. Baik, untuk yang pertama yaitu pada gambar ini yaitu lahan A, lahan kering beriklim kering, di mana pada gambar ini kebanyakan ditumbuhi rerumputan, sehingga tingkat kesuburan tanahnya rendah. Teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas lahan, yaitu dengan meningkatkan unsur N dan menurunkan kandungan Al. Lahan ini didominasi dengan alang-alang, sehingga kandungan aluminium cukup tinggi sehingga perlu perbaikan kualitas tanah dan pemberian bahan organik berupa pupuk anorganik dan pembenah tanah seperti cacing tanah dan semut untuk memperbaiki kondisi tanah. Baik, yang kedua juga pada gambar B yaitu merupakan lahan kering beriklim kering, di mana kita dapat melihat pada gambar ini intensitas cekaman pada gambar ini, intensitas cahayanya sangat tinggi dan mengalami kekeringan, di mana vegetasi yang banyak didominasi yaitu alang-alang, sehingga teknologi yang dapat digunakan juga untuk meningkatkan kualitas lahan yaitu meningkatkan unsur N dan menurunkan kandungan aluminium pada lahan ini dengan memberikan pupuk organik berupa pupuk kandang dan pembenahan tanah seperti cacing tanah dan semut untuk memperbaiki kualitas lahan. Baik, yang pada gambar C yaitu lahan gambut, dapat kita lihat vegetasi yang mendominasi yaitu rumputan dan kelapa. Nah, pada lahan gambut juga termasuk merupakan lahan yang tingkat kemasamannya sangat tinggi, sehingga teknologi untuk yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas lahan yaitu dengan pemberian kalsium berupa kapur untuk meningkatkan pH tanah dan basa-basa agar tanah menjadi netral dan dapat memberikan produksi yang maksimal. Dan di gambar D juga termasuk lahan gambut, di mana dapat kita lihat pada gambar ini vegetasi yang mendominasi yaitu rerumputan dan beberapa pohon. Namun dapat kita lihat pohon-pohon dan yang tumbuh di lahan ini sangat kerdil karena tingkat kemasaman pada tanahnya sangat tinggi. Sehingga teknologi yang dapat kita terapkan pada lahan ini yaitu
dengan pemberian kalsium berupa kapur untuk meningkatkan pH pada tanah dan basa-basa agar tanah menjadi netral, dan perlu perbaikan tanah dengan pemberian bahan organik berupa pupuk organik agar memberikan produksi yang maksimal. Yang selanjutnya itu pada gambar E, yaitu lahan kering beriklim kering. Dapat kita lihat pada gambar ini untuk vegetasi yang kebanyakan ditumbuhi yaitu tanaman terong, di mana tanaman terong toleran terhadap kekeringan, sehingga cekaman yang terjadi pada lahan ini yaitu tingginya intensitas cahaya dan kekeringan yang terjadi. Ya, sehingga teknologi yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan kualitas lahan yaitu dengan meningkatkan perbaikan kualitas tanah dengan pemberian bahan organik berupa pupuk organik dan pembenahan tanah seperti penambahan bahan tanah, perbaikan tanah yaitu biochar, yang dimana biochar ini dapat dihasilkan dari sisa-sisa limbah organik pertanian, di mana prosesnya yaitu pertama itu sisa limbah organik tersebut dibakar dengan suhu yang sangat tinggi menggunakan alat pirolisator, dan yang dibakar selama 4-5 jam, dan hasil dari pembakaran tersebut kemudian dikering anginkan dan digiling menggunakan alat penggiling, lalu hasil penggilingan tersebut disaring menggunakan saringan sehingga agar memisahkan sisa-sisa kotoran dan sisa-sisa limbah pertanian yang belum terbakar sempurna, sehingga dapat diaplikasikan kepada tanah. Dan juga penambahan dekomposer pada tanah seperti cacing tanah untuk memperbaiki agregat pada tanah. Baik, gambar selanjutnya yaitu gambar F juga merupakan lahan kering beriklim kering, di mana bisa kita lihat pada gambar ini untuk vegetasi yang banyak ditumbuhi yaitu jagung dan beberapa pohon, di mana pada lahan ini kita ketahui bahwa jagung yaitu tanaman yang sangat toleran terhadap kekeringan, sehingga cekaman yang terjadi pada lahan ini yaitu intensitas cahaya yang tinggi dan kekeringan yang terjadi. Teknologi yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan kualitas lahan yaitu dengan meningkatkan perbaikan kualitas tanah dengan pemberian bahan organik berupa pupuk organik dan pembenahan tanah dengan penambahan biochar ke dalam tanah dan penambahan dekomposer pada tanah seperti cacing tanah untuk memperbaiki agregat dan rayap sebagai penyubur tanah dengan melakukan rekayasa perubahan fisik kimia pada tanah tersebut. Baik, yang selanjutnya pada gambar G yaitu lahan, di mana di sini dapat kita lihat yaitu lahan pasang surut, di mana kita dapat melihat genangan air dan lumpur-lumpur pada kubangan di pinggir lahan yang itu juga termasuk di pinggir laut atau maupun dekat-dekat antara pertemuan sungai dan air laut. Dan vegetasi yang dapat kita lihat yang mendominasi yaitu rumput-rumput yang agak kering. Nah, namun sehingga cekaman yang dapat terjadi pada lahan ini yaitu salinitas tanah yang sangat tinggi dan tingkat kemasaman tanahnya juga tinggi. Nah, untuk teknologi yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan kualitas lahan ini dalam memperbaiki lahan tersebut yaitu pemberian kalsium berupa kapur agar dapat menetralkan pH pada tanah ini, dan perlu perbaikan kualitas tanah dengan pemberian biochar dan ekstrak rumput laut yang dicampur, di mana ekstrak rumput laut ini yang nantinya akan diproses, di mana manfaat dari ekstrak rumput laut ini dapat mengikat unsur-unsur hara agar tidak terbuang sia-sia, sehingga kondisi lahan dapat diperbaiki. Baik, yang selanjutnya itu gambar H, yaitu lahan kering beriklim kering, di mana dapat kita lihat pada gambar ini
vegetasi yang mendominasi yaitu pepohonan, di mana dapat kita lihat cekaman yang terjadi yaitu tingginya intensitas cahaya dan kekeringan yang melanda pada lahan ini. Untuk teknologi yang dapat kita gunakan untuk memperbaiki kualitas lahan, yaitu dengan meningkatkan perbaikan kualitas tanah dengan pemberian bahan organik, yaitu pupuk organik, dan pembenahan tanah seperti penambahan dekomposer pada tanah, yaitu cacing tanah, dan smooth. Baik, yang selanjutnya untuk gambar I, yaitu lahan kering masam. Di mana pada gambar ini dapat kita lihat ini merupakan lahan bekas pertambangan atau lahan lahan yang digunakan untuk aktivitas tambang, di mana dapat kita lihat cekaman yang terjadi yaitu tingginya intensitas cahaya, kekeringan maupun tingkat pH yang sangat rendah dan kualitas kesuburan tanah yang sangat rendah, di mana teknologi yang dapat kita terapkan untuk meningkatkan kualitas lahan pada lahan bekas tambang ini yaitu pemberian bahan organik berupa pupuk organik agar menambah kesuburan pada tanah dan memperbaiki unsur-unsur bahan induk yang terdapat pada tanah, dan penambahan biochar ke dalam tanah sehingga memperbaiki dan dapat mengikat air-air yang ada di dalam tanah dan mengurangi terjadinya penguapan air dan menambahkan dekomposer pada tanah seperti cacing tanah untuk memperbaiki strukturnya pada tanah. Baiklah, itu saja teknologi-teknologi yang dapat diterapkan pada lahan pertanian. Semoga dengan presentasi ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih pada teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.